Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan merespon apa yang dikatakan oleh Arya. Saya tidak akan lagi panggil Gus atau Bib atau apa, tapi saya akan panggil dia dengan namanya Arya gitu ya. Jadi siang tadi saya nonton videonya itu, menurut saya sudah sangat keterlaluan ya. Dalam video itu diantaranya dia mengatakan bagi siapapun yang memfitnah, memframing seorang ulama yang mengajarkan kebaikan dalam Islam, yang mengajarkan cinta NKRI, lalu ulama itu difitnah, maka dia katakan semua orang yang memfitnah itu adalah binatang kaki empat gitu ya. Saya nggak tega menyebut apa yang dia katakan, nanti bisa dicek di video nanti. Yang dia maksud yang sesungguhnya itu sebetulnya kan junjungannya ya, yaitu Bapak Lutfi bin Yahya. Jadi nggak usah lari ke ulama ataupun bahkan kiai, itu nggak usah lari kemana-mana. Jadi kalau seandainya pun ada kiai yang beberapa waktu yang lalu dikatakan pengkhianat, itu memang untuk saat ini ulama atau kiai pribumi yang tidak berpihak pada pelurusan nasab itu memang kami kategorikan pengkhianat. Mengapa? Karena sudah terlalu banyak bukti kejahatan para habaib di Nusantara ini, baik kejahatan kepada umat ataupun kejahatan kepada bangsa. Itu sudah terlalu banyak ya kan. Kalau mau bukti, ratusan bukti itu. Jadi Arya ini tidak usah melempar kepada ulama yang alim, lempar lagi kepada kiai ataupun, jadi Arya ini nggak usah lagi lempar-lempar kami ini memusuhi ulama alim atau NKRI. Langsung aja, jangan memusuhi Habib gitu. Karena faktanya ini si Arya ini sekarang ya dibela ini komunitas Habib. Coba dia bilang tidak benar bahwa para habaib itu mengharamkan perempuan dari kalangan mereka itu nikah dengan selain keluarga habaib. Faktanya kan memang tidak boleh, ya kan? Artinya memang si Arya ini bukan membela junjungannya yang dia agung-agungkan saja itu, tapi dia itu memang membela klan Ba'alawi. Dengan banyaknya bukti dan fakta, tentang kejahatan Ba'alawi, baik itu berupa doktrin-doktrin kepada umat ataupun kejahatan-kejahatan yang mengancam keutuhan NKRI. Lalu masih ada kiai yang membela para habaib. Maka saya pribadi juga berani mengatakan bahwa kiai yang seperti itu, maka kiai tersebut adalah kiai pengkhianat NKRI dan juga pengkhianat umat. Begitu, ya kan? Jadi harus dipisahkan sesuai konteksnya. Kalau sekedar beda pendapat masalah nasab, itu kami masih tidak menganggap itu pengkhianatan. Tetapi kalau sudah mengetahui sekian banyak kejahatan Ba'alawi kepada umat ataupun kejahatan yang mengancam kepada NKRI, tetapi masih dibela, yang seperti itulah kiai yang saya pribadi juga menganggapnya sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat umat, seperti itu, ya kan? Nah, Arya ini kalau menganggap para kiai Nusantara, yang saya yakini menurut saya ini mayoritas dari ulama Nusantara atau kiai Nusantara, ini mendukung upaya untuk pelurusan nasab. Nah, kalau si Arya ini mengatakan yang mendukung upaya untuk pelurusan nasab ini adalah binatang kaki empat tadi, maka Arya sudah saya kategorikan memusuhi NU walaupun dia mengaku-ngaku NU. Karena apa? Karena kiai yang keberatan tentang upaya pelurusan nasab ini, itu pun juga kiai yang merusak marwah daripada NU sendiri. Karena apa? Pelurusan nasab ini adalah suatu hal yang mulia, ya kan? Upaya pelurusan itu loh, benarnya seperti apa? Kok dihalang-halangi, ya kan? Kenapa dihalang-halangi? Karena takut terbukti secara umum bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, tetapi mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Nah, yang seperti ini siapapun yang membela, ini berarti jelas pengkhianat NKRI, pengkhianat kepada umat. Biarpun dirinya itu kiai sekalipun, kalau kiai bersikap seperti itu, berarti kiai tersebut telah merusak marwah daripada NU itu sendiri. Nah, coba Arya pastinya tahu, Gus Suat kemarin melayangkan surat terbuka permohonan agar Bapak Presiden Jokowi memberhentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Watim Pres dengan beberapa dugaan pembohongan atas publik.
Coba, apakah Arya juga menganggap Gus Fuad termasuk orang yang dikatakan kaki empat tadi? Coba, kalau punya mental katakan aja yang jelas. Paling tidak berapa tokoh yang terkategorikan kaki empat tadi? Coba, kalau memang Arya punya mental, tuh, tidak hanya memframing, menggiring opini, seperti yang biasa dilakukan oleh para klan Ba'alawi. Makanya kemarin saya bilang, ini Arya ini pola pikirnya sudah jiplak, pola pikir dari klan Ba'alawi. Dia katakan seolah-olah junjungannya itu yang dia puja-puja itu mengajari kita cinta NKRI. Cinta NKRI apa? Apa nggak tahu itu? Ada video dengan memakai bahasa Arab. Kelompok Habib merencanakan suatu rencana jahat untuk umat, untuk bangsa ini. Apakah belum tahu? Ini kalau belum tahu. Apakah ini yang dikatakan ulama yang mengajari kita cinta akan NKRI? Atau cuma bibirnya saja? Bibirnya saja yang cinta NKRI. Padahal hati dan pikirannya akan merusak dan menguasai NKRI. Coba, mau bilang apa Arya? Kalau lihat video ini, mau komentar apa Arya? Kalau lihat video seperti ini, coba. Ini bukan sekedar katanya, ini bukan framing. Kenyataan. Kalau ini memang fitnah, kenapa nggak dituntut di pengadilan? Kenapa nggak diperkarakan secara hukum? Yuk. Bukannya dia banyak kenalan Superman atau Batman, ya kan? Dikit-dikit kenal Superman, dikit-dikit kenal Batman. Seolah-olah hanya dia sendiri yang kenal. Kalau saya cukup kenal diri saya sendiri sudah cukup. Tidak perlu singgung kenal A, kenal si B. Terus bila memecah belah Nahdlatul Ulama, memecah belahnya di mana? Coba, upaya pelurusan nasab ini adalah ilmiah. Ini adalah suatu hal yang baik. Jeleknya di mana? Pelurusan nasab. Coba, memecah belah umatnya di mana? Coba, kalau dibilang menyerang ulama yang alim, itu contohnya Profesor Quraisy Shihab. Tidak ada yang menyerang. Coba. Beliau itu juga Ba'alawi, ya kan? Tidak ada yang menjelek-jelekan Profesor Quraisy Shihab. Karena beliau itu di samping juga alim, beliau itu orangnya juga baik. Tuh. Dan memang benar-benar alim. Enggak seperti yang kamu katakan alim padahal bukan alim. Tuh. Berkali-kali bilang memecah belah umat. Memecah belah umatnya di mana? Memecah belah NU-nya di mana? Coba, Arya itu hanya ingin agar Habib di Indonesia nggak diusik lagi. Hanya itu saja dia itu. Biar bebas mendoktrin umat, ya kan? Biar bebas menguasai bangsa ini.
Coba. Kok gak malu sama dirinya sendiri Arya itu? Sudah gak ada orang yang percaya sama dia. Tetapi kali ini dia terlalu sekali. Bener. Sebetulnya saya itu udah males mengomentari Arya. Karena saya udah tahu. Sudah banyak pengikutnya yang lari. Ya kan? Yang masih bertahan juga paling nantinya juga lari dari dia. Karena omongannya itu justru framing. Ngelantur. Tanpa bukti, tanpa dasar. Pola pikirnya sudah sama dengan pola pikir Ba'alawi. Coba. Kali ini kebablasan dia itu. Mengatakan siapapun. Intinya itu sederhananya siapapun yang mengupayakan berjuang untuk pelurusan nasab. Yang berjuang untuk menumpas kejahatan-kejahatan para Habib yang ada di NKRI ini dikatakan kaki empat tadi. Sudah kelewatan ini Arya ini. Coba. Kalau ngomong yang jelas jadi, siapa yang dimaksud? Gak usah sebut semua, beberapa tokoh kami aja. Yang termasuk terkategorikan kaki empat tadi. Coba kalau berani, kalau punya mental. Katanya paling jago, paling punya mental. Kalau mental semua manusia punya, bukan cuma Arya saja. Kalau mau pusing, karena target dari bosnya itu gak bisa dia capai, ya pusing-pusing sendiri, nggak usah diobrol di medsos. Bikin keruh di NKRI saja. Baik, kurang lebihnya seperti itu dulu ya, saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke. Jika ada kurangan dan kesalahan dalam saya bicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!